Kami sebelum ada HRPP itu kelompok-kelompok kita menjaring aman. Tak ada gangguan, tak ada apa-apa. Memang istimewa bisa menjaring, kita tidak takut. Karena bebas laut, tidak ada yang mengganggu. Di saat ini kita menjaring sangat sulit, Pak. Karena terganggu, jaring kita ditabrak oleh kapal-kapal, bahkan kelompok-kelompok kita itu langsung berhenti, langsung takut menjaring. Karena ini situasi laut, lingkungan itu sudah kacau. Jaring kita ditabrak, tidak diganti, dipinta, nggak mau ngasih dia. Saya waktu itu sedang merentang jaringan lewat kapal 3 buah. Nah, yang samping kiri kanan itu haluan dia membuang. Melarikan saya kan, mengelak dari saya, lari tak kena saya. Yang satu melanggar, terus itu saya kalau tidak saya potong, mungkin saya tenggelam. Saya bongkar sisanya, langsung saya titip ke kapal. Bagaimana? Ini jaring saya dilanggar tidak tanpa diganti, saya minta ganti aja, berapa diganti. Dia bilang, wow, saya kasih surat nanti Pak, suruh ambil Jakarta. Saya bilang, babi kau. Mana mungkin saya ngambil ke Jakarta jaring 2-3 lembar gitu kayak. Saya minta ganti jaring saya kepada HRPP. Walaupun sudah setahun yang lewat, saya harus minta ganti kepada PT HRPP. Jaring saya rusak. Saya kecewa selama dilanggar oleh kapal HRPP. Saya minta harus ganti. Bapak masih ada keinginan untuk melaut, Pak? Ada, ingin. Saya kecewa ini, Pak. Sebetulnya saya ingin ke laut. Inilah satu-satu pencarian saya, harapan saya. Perubahan Pak memang berubah Pak sekarang ini. Karena ini yang saya bilang tadi, mata pencarian kami yang berkurangan. Ya kan? Contoh aja lah kan berburu, nah ada lagi, hutan dah gundul. Ya kan? Nelayan kan kendaraan sibuk, ikan sudah berkurang. Nah itu ya Pak. Kita kurang mengerti Pak, apakah mungkin kena hutan gundul kah, atau kanal banyak ke sungai, ke laut kah, itu pun kurang mengerti gitu. Ambil apa, Bu? Ambil beras, Selain beras dapat apa lagi? kopi, gula, minyak, sarden. Ya, kalau dibilang masalah kampung kaya, memang kampung yang paling kaya di sini. Karena dari perusahaan apa segala macamnya mengambil hasil di sini itu skala internasional semua, dunia. Tapi masyarakat yang paling termiskin, kampung yang termiskin di sini juga. Nah, ini makanya kami pun jadi pertanyaan yang besar bagi kami masyarakat di sini, umumnya seperti itu memang. Begitu banyaknya perusahaan di kiri kanan kami, tapi kenapa masyarakatnya semua rata-rata 95% itu miskin. Apalagi yang kami ketahui kayak perusahaan RAPP itu sampai merekrut tenaga itu sekian ribu orang. Saya rasa kalau akan memang program itu dijalankan,
tidak akan ada kata garis miskin ataupun serba kekurangan di sini tuh, itu tidak ada. Begitu banyak masuk perusahaan-perusahaan, PT-PT yang menangani pekerjaan daerah desa kami Penyengat. Tetapi begitu banyak masyarakat ini, tapi paling-paling diterima cuma 10 orang atau 15 orang. Yang lebih itu masih menganggur, belum ada pekerjaan. Cobalah Bapak bayangkan. Memang kami mengakui kami buta huruf, tapi kalau untuk melakukan pekerjaan yang terjadi di lapangan itu, mungkin kami cuman orang buta mata yang tidak bisa mengerjakannya. Kalau masih buta huruf, masih bisa mengerjakan pekerjaan itu. Tahun yang sekarang 2009 memang dalam periode yang sama seperti tahun lalu, menurut saya memang ini lebih parah. Di Riau sendiri ditemukan, Riau Daratan maksud saya, ditemukan 44 hotspot yang cukup besar dan asapnya itu sekarang sudah dikirim ke Jambi. Jadi menurut saya tahun ini juga parah. Memang tahun-tahun lalu juga ada, tapi ini saya rasakan lebih parah. Saya ingin tegas mengatakan, orang-orang yang mempunyai kebijakan untuk mengambil keputusan di pemerintah juga harus menyadari hal ini. Terlalu kuat panas sekarang. Nggak teratur lagi kan. Biasanya 2 bulan, 3 bulan panas itu pasti hujan. Udah banjir lagi. Ini kan terlalu lama nih. Hampir air asin nyampe ke Tok Meranti barangkali. Maka itulah lahan yang kebakaran. Walaupun puntung rokok jatuh, cara tidak sengaja tapi kebakaran. Gambutnya terlalu kering. Selain itu, nampaknya kanal ini akan sangat berbahaya karena bisa permukaan tanah ini akan makin turun karena gambutnya mengering. Sehingga lahan ini sangat mungkin nanti kalau lama-lama bisa menjadi sangat rapuh dan mudah terbakar. Jadi gambutnya semakin kering karena tarikan air kanal itu semakin cepat keluar ke kanal ke sungai induk. Sekarang ini kami lagi melakukan penyekatan parit istilah kami di sini, ataupun mungkin lebih tepatnya kalau ini pengendaman kanal secara manual, secara kami. Jadi inisiatif ini timbul dari diskusi-diskusi kami dulu di kampung, karena memikirkan kanal ini sudah tak dipakai lagi, sehingga dapat nanti dimanfaatkan. Nah, jadi kami diskusi sama-sama kawan Banir, bagan informasi. Kemudian kami minta persetujuan, kesepakatan dengan masyarakat
dan tokoh-tokoh masyarakat pemerintah untuk melakukan penyekatan ini. Kami masyarakat Meranti memang mendukung untuk mempertahankan hutan Semenanjung Kampar supaya jangan dimusnahkan. Jadi kami kalau hutan itu sudah habis, kemana lagi kami untuk mengolahkan? Bikin kayu rumah dan sebagainya, alat-alat rotan, alat obat-obatan. Sebab kalau RPP itu mungkin kami tidak kebagian. Kalau sempat dia ngolah kan kita jadi kecewa masyarakat Meranti Semenanjung Kampar. Ya kalau masalah izin perusahaan umpamanya RPP dan Arara Abadi itu, sikap masyarakat sebenarnya menolak karena apa? Karena selama ini dalam pengetahuan masyarakat itu sangat selalu merugikan masyarakat. Jadi sejak 2008 kami sudah mulai menolak. Makanya kita ingin meminta perusahaan itu langsung menerangkan program-program yang akan diterapkan sama perusahaan sebelum perusahaan itu berdiri di situ. Nah ini tadilah karena menjaga di belakangan hari tidak ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat sebelum terlanjur operasional di lapangan. Di situ nanti masyarakat akan bisa menganalisakan apakah ini program perusahaan wajib diterima atau ditolak. Karena selama ini tidak pernah terjadi seperti itu. Tidak ada komunikasi dari awal perusahaan dengan masyarakat, itu nggak ada. Banyak mengatakan tanah negara. Saya nanya, negara mana yang punya? Nah ya kan begitu Pak, ya kan? Kita wajib bertanya negara mana yang punya, negara Indonesia. Apa tidak bisa orang Indonesia memiliki? Tentu boleh saya rasa. Apa sebab warga Indonesia, rakyat Indonesia, pribumi Indonesia tidak bisa membuat selembar tanah untuk wadah masa depan anak? Kenapa tidak boleh? Yang boleh orang besar, orang PT. Mungkin orang PT banyak uang. Karena orang desa tidak punya duit, mungkin tidak boleh Pak. Kalau pikiran saya Pak, kalau ini nggak bisa diatasi Pak, memang anak-anak cucu kami susah Pak. Kemana mau pergi lagi nanti? Kalau ini cara-cara begini kan, kami kan sudah terpepet. Udah terpepet kami Pak. Contoh aja sekarang ini kan, ini udah keliling kan. Mau di laut kan kapal terus menerus saja kan. Jadi pencarian kami kan dah berkurang. Jadi harapan anak cucu kami nanti di mana nanti?